Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan bertemu kembali untuk membahas kelanjutan materi kuliah pada minggu kemarin. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai konsep dasar dalam pemikiran sejarah perekonomian dalam masa praklasik, dalam hal ini adalah Yunani kuno, termasuk juga pemikiran di Eropa pada abad pertengahan. Kemudian pada hari ini kita lanjutkan kembali, yaitu untuk pemikiran mazhab klasik, dalam hal ini adalah pemikiran dari Adam Smith. Yang perlu kita ketahui, Adam Smith ini dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Smith ini lahir di Skotlandia, Inggris Raya. Ada yang mengatakan dia lahir pada tahun 1723. Kemudian dia memperoleh jabatan tertinggi dalam bidang akademik, yaitu profesor, dalam umur yang relatif muda pada tahun 1751. Ada dua karya besar dari Adam Smith. Yang pertama yaitu tahun 1759, sebuah buku yang sangat monumental ketika dia berumur pada 36 tahun, yaitu buku Theory of Moral Sentiment. Kemudian buku besar lainnya yang dia tulis pada tahun 1776, yaitu The Wealth of Nations. The Wealth of Nations ini menjadi buku yang paling berpengaruh dan paling laris pada saat itu, termasuk juga sampai dengan saat ini. Buku ini sebagai satu-satunya pemikiran paling awal usaha mempelajari perkembangan industri dan pembangunan perdagangan di Eropa. Ini juga menjadi tonggak menciptakan disiplin ekonomi dalam konteks modern. Karena buku ini menyajikan salah satu dasar pemikiran intelektual terbaik yang dikenal untuk perdagangan bebas atau yang bisa kita sebut dengan kapitalisme. Ini sedikit mengenai histori dari Adam Smith. Kemudian yang harus kita pahami, kira-kira apa yang menjadi latar belakang munculnya pemikiran Adam Smith. Latar belakang munculnya pemikiran Adam Smith itu tidak terlepas dari kondisi Eropa pada saat itu, yaitu tahun 1750-an, ada yang mengatakan sebagai tahun 1760 hingga tahun 1850, ada yang menyebut sebagai 1840, yang disebut dengan masa revolusi industri. Revolusi industri ini bermula di Inggris. Dalam konteks bahasa, revolusi itu adalah perubahan besar-besaran yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif sangat cepat. Revolusi industri yang terjadi di Eropa memunculkan transformasi besar yang mengubah cara hidup manusia, berpikir dan bermasyarakat, serta mempengaruhi pengembangan wilayah di Eropa pada saat itu. Ada banyak peralihan yang terjadi di Eropa, dari semula menggunakan tenaga kuda menjadi tenaga uap. Mesin uap ditemukannya di Amerika pada saat itu. Kemudian dari petani menjadi buruh. Kemudian dari mereka semula hidup di daerah pedesaan, kemudian berpindah ke daerah perkotaan. Meskipun ini membawa kemajuan besar di Eropa, tetapi juga menimbulkan persoalan baru karena muncul stratifikasi sosial masyarakat yang terbagi menjadi tiga, yaitu masyarakat upper class, middle class, dan working class. Selain dilatar belakangi oleh munculnya revolusi industri di Eropa, pemikiran dari Adam Smith juga tidak terlepas dari konsep pandangan besar yang berkembang di Eropa pada saat itu yang disebut dengan paham individualisme, yaitu sebuah pandangan yang menunjukkan bahwa setiap manusia atau individu itu
seharusnya dibebaskan untuk mewujudkan urusan dan keinginannya. Nanti kita bahas lebih lanjut dalam kaitannya antara konsep individualisme dan konsep egoisme yang menjadi titik tekan dari apa yang disampaikan oleh Adam Smith. Dua hal inilah yang menjadi latar belakang kemunculan dari pemikiran Adam Smith. Kemudian kalau kita telaah lebih lanjut, pemikiran Adam Smith sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran sebelumnya, termasuk juga dalam hal ini adalah berkembangnya aliran merkantilisme, kemudian mazhab fisiokratisme, dan juga termasuk mazhab aliran skolastik. Tetapi yang perlu kita pahami, kalau kita berbicara mengenai ekonomi modern yang berkembang sampai dengan saat ini, kemunculan Adam Smith dalam kancah ilmu ekonomi pada abad ke-18 itu memberikan kontribusi besar bagi pengakuan ilmu ekonomi sebagai sebuah cabang ilmu tersendiri. Pemikiran-pemikiran Adam Smith yang tercatat mulai tahun 1729 sampai 1790 ketika dia meninggal dunia, sebenarnya merupakan buah pemikiran dari para pemikir ekonomi jauh sebelum masa Adam Smith. Seperti halnya pemikiran yang berkembang pada masa Yunani kuno. Yang salah satunya itu adalah paham yang berkembang di Yunani pada saat itu, yaitu paham hedonisme. Paham hedonisme inilah yang menginspirasi paham individualisme yang dikembangkan oleh Adam Smith. Demikian juga kalau kita lihat pemikiran agar campur tangan pemerintah dapat ditekan seminimal mungkin yang bersumber dari pemikiran Franco-Acquesne atau yang kita kenal dengan mazhab fisiokratisme dengan laissez-faire, laissez-passernya, itu juga menginspirasi pemahaman dari Adam Smith dengan konsep the invisible hand, nanti yang kita bahas. Oleh karena itu, aliran ekonomi yang dibawa oleh Adam Smith itu dijuluki oleh Karl Marx sebagai sebuah aliran atau mazhab klasik. Jadi istilah mazhab klasik itu sebenarnya muncul dari apa yang disampaikan oleh Karl Marx. Dalam konteks yang lebih bersifat mikro, kalau kita melihat pemikiran dari Adam Smith, sebenarnya lebih banyak memberikan tekanan pada penentuan harga. Ini nampak dalam tulisannya di karya monumental terbesarnya, yaitu The Wealth of Nations pada tahun 1776. Misalnya dalam bukunya tersebut, Adam Smith banyak menguraikan masalah-masalah pembangunan ekonomi serta kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan deduktif dan diuraikan secara historis. Melalui bukunya ini, Adam Smith kemudian diberi gelar sebagai Bapak Ekonomi Modern karena buku ini dianggap sebagai tonggak pertama sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Nah, selain itu, Adam Smith juga menghasilkan sebuah buku yang menekankan pada falsafah moral. Salah satunya yang tercermin dalam bukunya The Theory of Moral Sentiment.
yang ditulis pada tahun 1759. Dalam konteks sejarahnya, Adam Smith ini memperoleh penghargaan tertinggi karena keberhasilannya dalam menciptakan sebuah sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar, atau seringkali kita menyebutnya dengan sistem ekonomi liberal, atau ada orang yang menyebut sebagai sistem ekonomi kapitalis. Bahkan teori yang dikembangkan oleh Adam Smith tentang persaingan sempurna tersebut sebenarnya menginspirasi lahirnya teori-teori baru. Salah satunya yang paling fenomenal adalah yang ditulis oleh Darwin dalam bukunya The Origin Species by Means of Natural Selection. Ini sedikit banyak menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan oleh Adam Smith itu sebenarnya tidak terlepas dari pemikir-pemikir yang berkembang sebelumnya. Ini juga bisa menunjukkan bahwa munculnya aliran pemikiran besar yang berkembang di ekonomi saat ini harus kita akui tidak bisa lepas dari dua tradisi pemikiran atau dua paradigma besar, yaitu yang berasal dari Adam Smith yang membentuk aliran utama ekonomi, mainstream economics. Kemudian pemikiran lain yaitu yang nanti kita bahas yang berinduk pada teori sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx. Jadi ada dua tokoh besar, yaitu Adam Smith dan Karl Marx. Adam Smith ini dianggap melahirkan ilmu ekonomi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena dia menghasilkan sebuah buku besar yaitu The Wealth of Nations. Tetapi dalam beberapa sisi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Adam Smith itu tidak bisa dikatakan pendapat yang orisinal. Adam Smith sebenarnya hanya merakit dan meramu dari berbagai pikiran pendahulu-pendahulu sebelumnya. Misalnya, katakanlah, salah satu konsep yang paling fundamental dari pemikiran Adam Smith adalah teori yang mendasari seluruh logika maupun etika mekanisme pasar, yaitu tentang kepentingan diri sendiri, self-interest, yang sebenarnya ini diambil dari apa yang disampaikan di aliran merkantilisme, yang salah satu tokohnya adalah David Hume. Menurut pendapat sebelumnya, motif self-interest itu adalah motif untuk bekerja bagi kepentingan orang lain yang menimbulkan kebaikan masyarakat atau kebaikan umum. Melainkan motif ini sebenarnya adalah untuk mengejar kepentingan pribadi. Oleh karena itu, setiap orang perlu diberikan kebebasan untuk mengejar kepentingannya sendiri-sendiri. Karena justru dengan kepentingan itu, maka kepentingan umum akan bisa dicapai. Dengan perkataan lain, akan terjadi keseimbangan di antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum sebagai sebuah ketentuan yang sifatnya adalah alamiah. Ya, ini adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa pemikiran Adam Smith sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran yang berkembang pada masa sebelumnya. Nah, nanti kita akan melihat dalam konteks di luar pohon ilmu ekonomi yang bagus seperti ini, yang menunjukkan bahwa pemikiran Adam Smith juga tidak terlepas dari pemikiran tokoh-tokoh di luar dari mazhab ekonomi mainstream barat. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang digagas oleh Adam Smith sebenarnya tidak terlepas dari pemikir-pemikir sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai landasan
konsep mekanisme pasar yang dikembangkan oleh Adam Smith. Seperti kita ketahui, pemikiran-pemikiran Adam Smith ini membawa kepada suatu era baru dalam pemikiran ekonomi sebelumnya, yaitu era merkantilisme yang pada saat itu menjadi sebuah aliran utama dalam pemahaman ekonomi di daratan Eropa. Di Eropa, merkantilisme memposisikan negara itu di atas individu-individu. Sedangkan ajaran Smith berbeda. Ajaran Smith ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran kaum filsufat yang menempatkan individu pada posisi yang lebih utama. Dalam hal ini, Adam Smith percaya bahwa individu atau manusia itu sebenarnya memiliki sifat selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri, individualisme. Tapi menurut Adam Smith, individualisme itu berbeda dengan egoisme. Egoisme itu bermakna mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Sebaliknya, individualisme itu bermakna mementingkan diri sendiri dan memaksanya untuk ikut memperhatikan kepentingan orang lain. Memperhatikan kepentingan pribadi dalam paham individualisme itu tidak harus menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap kepentingan orang lain. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, hanya orang-orang yang berhasil dalam mencapai tujuan pribadinya yang umumnya dapat memberikan sumbangan-sumbangan sosial secara lebih berarti. Ini menurut Adam Smith. Sementara itu, orang-orang yang tidak berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan pribadinya pada umumnya tidak memiliki apa-apa untuk disumbangkan kepada orang lain. Oleh karena itu, sifat individualisme ini ditangkap tidak secara negatif oleh Adam Smith. Bahkan dalam pandangan Adam Smith, sifat ini justru akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan, sepanjang terjadi persaingan bebas di antara mereka. Penjelasan secara ekonomi, setiap individu yang ingin mendapatkan laba dalam jangka panjang tidak akan pernah menaikkan harga melebihi harga pasar. Menurut Adam Smith, jika seorang penjual mencoba menetapkan harga barang dagangannya di atas harga pasar, artinya di atas harga yang ditetapkan oleh pesaingnya, maka pasti dia akan mengalami kerugian. Karena pembeli pasti akan berpindah kepada para pesaingnya. Menurut Adam Smith, konsep ini juga berlaku untuk kasus upah maupun kasus sewa. Kemudian ditegaskan kembali oleh Adam Smith yang memberikan suatu syarat kondisi agar pemikiran di atas dapat berjalan, yaitu sepanjang terjadi persaingan yang bebas di antara individu-individu. Dalam hal ini, Adam Smith menghendaki agar campur tangan pemerintah dalam mengatur perekonomian dibuat seminimal mungkin. Pemerintah, menurut Smith, diharapkan membiarkan perekonomian berjalan secara wajar tanpa campur tangan mereka. Nanti akan muncul dengan sendirinya semacam tangan yang tidak tampak, atau yang disebut dengan istilah the invisible hand, yang akan membawa perekonomian kepada kondisi equilibrium. Campur tangan berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah, menurut Adam Smith, justru akan menjadikan pasar terdistorsi, yang dapat membawa perekonomian kepada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pasar bebas yang didasarkan atas kepentingan-kepentingan masing-masing individu itu dapat membawa perekonomian menuju keseimbangan
yang efisien. Walaupun tiap orang melakukan sesuatu didasarkan kepentingan diri mereka sendiri, namun hasilnya akan dapat selaras dengan kepentingan atau tujuan masyarakat. Tiap-tiap individu menurut Smith adalah pihak yang paling tahu tentang apa yang menjadi kepentingan dirinya. Mereka harus diberi peluang dan kebebasan untuk memelihara kepentingan masing-masing dengan cara mereka masing-masing. Kalau dilihat memang cara ini sepertinya akan terjadi benturan dan persaingan di antara individu-individu tersebut. Namun, persaingan secara bebas itulah yang membawa kepada hasil bersama, baik itu terkait dengan produk masyarakat atau produk dari para individu secara menyeluruh, sehingga masyarakat akan berkembang ke arah kesejahteraan. Mekanisme inilah yang disebut dengan invisible hand, yang akan mengarahkan para individu menuju hasil yang optimal sebagai masyarakat secara keseluruhan. Invisible hand ini merujuk pada suatu tatanan susunan masyarakat yang wajar berlandaskan hukum alamiah. Di tengah masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan yang bekerja untuk selalu membawa atau mengembalikan keadaan ekonomi pada keseimbangan. Bab menurut Smith dalam pemikirannya, pada hakikatnya secara alamiah terdapat harmoni antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dampak dari aktivitas masing-masing individu dalam mengejar kepentingan mereka masing-masing terhadap kepentingan masyarakat, ini menurut Adam Smith, justru akan lebih baik daripada ketika masing-masing individu berusaha sendiri-sendiri untuk memajukan masyarakat. Jadi Adam Smith dalam hal ini tidak percaya akan maksud baik orang per orang, bahkan pemerintah sekalipun. Maksud baik itu justru ada kalanya menutupi jalan sesungguhnya. Ya, contoh misalnya, kalau dalam kasus Indonesia misalnya itu, dalam konteks pengelolaan individu misalnya, hal yang terkait dengan pengelolaan tata niaga produk pertanian, tata niaga tebu, itu maksudnya baik. Tetapi ada kalanya justru maksud seperti ini akan menutup jalan sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Adam Smith dalam konteks sekarang itu juga masih sangat relevan. Ini adalah konsep dasar dalam pengertian invisible hand. Invisible hand itu dalam hal ini adalah sebuah keyakinan bahwa keseimbangan pasar itu terbentuk secara natural dengan adanya penawaran dan permintaan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dasarnya apa? Karena setiap manusia itu memiliki kecenderungan untuk menentukan diri sendiri dan mendapat keuntungan yang besar. Kecenderungan itu mendorong orang untuk memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun jika produksi itu berlebih, maka pasar akan meresponnya dengan penurunan harga. Demikian pula sebaliknya ketika suatu produksi langka, maka harganya akan menjadi lebih tinggi. Dalam konteks keseimbangan pasar, kita mengenal apa yang disebut dengan excess supply dan excess demand, kelebihan permintaan dan kelebihan penawaran, yang pada akhirnya nanti akan kembali pada posisi keseimbangan seperti semula. Jadi konsep the invisible hand itu dalam posisi keseimbangan akan bergerak seperti yang digambarkan oleh Adam Smith tersebut. Kemudian invisible hand itu dasarnya adalah persaingan di antara perusahaan, itu akan dapat mengarah pada pengakuan konsumen terhadap produksi dan juga harga yang terbaik. Produsen yang kurang efisien secara bertahap akan terlempar keluar dari pusat persaingan. Di konsep awalnya ya. Kemudian invisible hand ini akan membuat seseorang melakukan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian yang kedua,
adalah prinsip laissez-faire. Prinsip laissez-faire ini adalah sebuah frasa bahasa Perancis yang berarti biarkan terjadi atau biarkan berbuat. Let's do. Laissez-faire ini dimengerti sebagai sebuah doktrin ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Kenapa demikian? Karena Adam Smith percaya intervensi yang minimal itu adalah prasyarat penting agar pasar berfungsi secara optimal. Beberapa konsep dasar laissez-faire itu diantaranya adalah individu adalah unit dasar dalam masyarakat. Individu ini menjadi standar pengukuran dalam perhitungan sosial. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Bagaimana pandangan-pandangan Smith dalam kaitannya dengan aspek yang lebih bersifat mikro. Kalau kita perhatikan, tema sentral dari buku The Wealth of Nations itu sebenarnya mengenai pertumbuhan ekonomi, economic growth. Tema tersebut sebenarnya merupakan turunan dari pemikiran kaum Fisiokrat. Namun bedanya adalah kalau kaum Fisiokrat itu pada pertumbuhan produk bersih, growth of net produknya, sedangkan Adam Smith itu pada pertumbuhan kekayaan nasional, growth of national wealth, dalam terminologi national income. Jadi dalam konteks ini, ada yang mengatakan analisis Adam Smith itu dianggap lebih luas, karena tidak hanya mencakup wilayah makroekonomi saja, seperti analisis kaum Fisiokrat, namun juga menyentuh wilayah mikroekonomi. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan cakupan-cakupan pemikiran Adam Smith yang berada dalam wilayah mikroekonomi. Ya, ini adalah pemikiran Smith dalam wilayah mikroekonomi. Yang pertama, terkait dengan teori nilai. Menurut Smith, kalau kita berbicara mengenai konsep nilai, itu terkait dengan produk itu sendiri. Smith mengatakan barang itu mempunyai dua nilai, yaitu value in use dan value in exchange, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai guna menurut Smith ini berkaitan dengan manfaat penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan nilai tukar adalah nilai barang dalam pertukarannya dengan barang lain. Perbedaan kedua nilai tersebut muncul karena terdapat sejumlah barang yang sebetulnya berguna dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak memiliki nilai ketika dilakukan pertukaran. Barang-barang seperti ini dikatakan sebagai barang bebas atau free goods. Karena pasokan dan persediaannya melimpah dan dapat dinikmati tanpa batas oleh banyak orang. Contohnya, Smith memberikan perumpamaan air yang dianggap sebagai bentuk barang bebas. Di lain pihak, ada barang yang tingkat manfaat dan kegunaannya sangat rendah dalam kehidupan sehari-hari, namun memiliki nilai yang tertinggi ketika dilakukan pertukaran. Barang-barang seperti ini adalah barang-barang yang sifatnya langka, tetapi digemari oleh masyarakat. Yang dicontohkan oleh Smith adalah diamond, intan. Air dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat begitu besar, ternyata tidak bisa ditukarkan dengan barang-barang lain. Sedangkan diamond atau intan yang tidak begitu bermanfaat seperti air, ternyata dengan jumlah yang hanya sedikit bisa ditukarkan dengan barang-barang lain yang lebih bermanfaat dalam jumlah yang lebih banyak. Dalam hal ini Adam Smith berpendapat bahwa nilai dari suatu barang itu ditentukan oleh nilainya dalam pertukaran. Nilai tukar itu bersumber pada komponen tenaga kerja, yaitu nilai
imbalan jasa yang diberikan bagi pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karena itu, teori ini lebih tepatnya disebut sebagai teori tentang nilai dan harga berdasarkan biaya tenaga kerja, labor cost theory of value. Namun di sisi lain, Adam Smith juga berpendapat bahwa nilai barang yang sebenarnya bersumber pada semua unsur komponen produksi, biaya dalam hal ini. Dengan demikian, teorinya harus ditafsirkan sebagai teori tentang nilai dan harga yang didasarkan atas biaya produksi, cost of production theory of value. Teori tentang nilai ini yang nantinya menjadi pondasi bangunan teori-teori Adam Smith yang lain, seperti teori tentang harga, upah, laba, bunga, sewa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam konteks mikro terkait dengan harga. Berdasarkan teori nilai yang diuraikan Adam Smith tadi, yang mengartikan bahwa nilai tukar itu sebagai kemampuan suatu barang untuk memperoleh barang lain, yang berarti bahwa nilai tukar suatu barang itu sama dengan harga barang itu sendiri. Oleh karena itu, Smith dalam posisi ini memperkenalkan konsep dari harga pasar, market or actual price, dan harga alami, natural price. Harga pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran dalam jangka pendek. Sedangkan harga alamiah, natural price, ditentukan oleh cost of production dalam jangka panjang. Dalam wilayah teori harga ini, Smith sepertinya mempunyai dua sisi. Bisa jadi karena tidak memahami konsep harga-harga relatif, meskipun dia juga membedakan antara utilitas total dengan utilitas marginal dan utilitas rata-rata. Namun demikian, nampaknya Adam Smith terfokus pada persoalan total utility saja. Ini yang ada kalanya membuatnya sulit dalam memahami peran permintaan dalam menentukan harga pasar. Pendapat ini ada dalam bukunya Deliarno. Nanti coba Anda lihat kembali. Kemudian yang ketiga yaitu tentang upah. Sebagaimana teori nilai upah tenaga kerja dalam pandangan Smith ditentukan oleh produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Tingkat upah juga menentukan perbedaan skill tenaga kerja. Jika seorang tenaga kerja menerima upah 2 kali lipat dari tenaga kerja lain, berarti skill tenaga kerja yang pertama itu artinya 2 kali lebih tinggi dari tenaga kerja yang lain. Selain itu, upah juga dianggap sebagai biaya dalam proses produksi. Biaya itu diukur atau dinilai berdasarkan harga penggunaan tenaga kerja, yaitu harga yang harus mencangkup biaya untuk mempertahankan hidup tenaga kerja yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan teori upah yang berdasarkan pada kebutuhan hidup dari tenaga kerja. Kalau sekarang disebut dengan konsep KHL, kebutuhan hidup layak itu ya. Konsep upah berdasarkan kebutuhan hidup ini muncul karena Smith memandang bahwa para pekerja itu sebenarnya sangat bergantung kepada kaum kapitalis, dalam hal ini adalah kaum pemilik modal. Mereka kaum kapitalis dalam hal ini yang menyediakan peralatan kerja, termasuk juga makanan, tempat berlindung, dan lain-lain sebagainya, yang bagi pekerja itu adalah aspek yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu,
Salah satu cara untuk meningkatkan persediaan wage goods of subsistence ini adalah dengan mendorong kapitalis untuk meningkatkan saving. Dan satu-satunya cara untuk meningkatkan saving adalah dengan menaikkan profit. Yang dalam pandangan Adam Smith merupakan satu-satunya sumber bagi saving. Dengan kata lain, saving akan diketemukan dalam keluaran suatu proses produksi jika dipergunakan untuk menyewa lebih banyak tenaga kerja yang akan mengakibatkan meningkatnya anggaran untuk upah. Sehingga akan meningkatkan pula rata-rata jumlah yang akan dibayarkan kepada para pekerja. Selanjutnya, para pekerja akan dapat membelanjakan upah mereka dalam jumlah yang lebih banyak. Ini akan meningkatkan agregat demand, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah barang yang diproduksi pada periode produksi berikutnya. Ini dalam konteks mikro mengenai upah. Kemudian yang keempat adalah laba dan bunga. Adam Smith mengamati bahwa profit dalam hal ini adalah laba hanya dipengaruhi oleh disukai atau tidak disukainya suatu bisnis dan resiko atau keamanan yang menyertai bisnis tersebut. Smith memandang bahwa laba lebih dipandang sebagai suatu pengembalian, return terhadap capital, daripada sebagai suatu pengembalian kepada pengusaha. Theory of profit, Adam Smith ini lebih banyak membahas bagaimana laba itu bisa diciptakan, bukan bagaimana meningkatkan laba. Karena itu teori of profit oleh banyak kalangan dianggap agak ketinggalan jika dibandingkan dengan standar yang berkembang pada saat ini. Kemudian dalam konsep laba, Smith mengatakan laba ini adalah pendapatan yang diturunkan dari kapital oleh seseorang yang mengelola kapital tersebut. Ini agak berbeda dengan konsep bunga. Kalau menurut Smith, bunga itu merupakan pendapatan yang diturunkan juga dari kapital oleh seseorang, tetapi dia tidak mengelola sendiri kapital tersebut. Artinya dia meminjamkannya kepada orang lain. Jadi dalam hal ini konsep laba bermakna jumlah dari dua macam pembayaran, yaitu pengembalian atas modal dan kompensasi karena bersedia menanggung resiko. Bunga, kalau menurut Smith, tidak dapat mencerminkan laba sebagai sesuatu yang utuh, tetapi bunga itu merupakan indikator yang baik bagi laba. Sehingga menurut Smith, tingkat bunga terendah seharusnya masih lebih dari cukup untuk kompensasi kerugian yang mungkin terjadi akibat penggunaan modal. Dalam terminologi laba, tingkat laba terendah seharusnya masih lebih dari cukup untuk kompensasi kerugian yang mungkin terjadi akibat penggunaan tenaga kerja. Kemudian yang kelima dalam konsep mikro adalah persoalan sewa. Kalau kita baca dalam buku yang ditulis oleh Sumitro, dalam hal ini adalah pandangan Smith, imbalan jasa atas penggunaan tanah atau yang kita sebut dengan land rent itu tidak dianggap sebagai faktor yang menentukan harga, melainkan merupakan suatu sisa hasil dari harga barang. Bagian residu itu ternyata juga jatuh ke tangan pemilik tanah kapitalis. Sehingga sekali lagi dalam pandangan Adam Smith, sewa tanah land rent itu bukan merupakan komponen dalam biaya produksi yang menentukan harga barang. Yang menentukan tinggi rendahnya harga barang itu adalah upah beserta laba dan bunga.
Jadi tinggi rendahnya sewa tanah itu ada residu dari harga barang tersebut setelah dikurangi dengan biaya produksi. Jadi kalau kita amati lebih lanjut, nanti bisa Anda bahas dalam pandangan kaum Visokrat, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Adam Smith tentang sewa ini sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran kaum Visokrat. Termasuk juga pendapat Adam Smith tentang besar kecilnya sewa lahan yang sebenarnya juga sangat tergantung pada produktivitas lahan tersebut. Ya, itu pandangan Adam Smith dalam konteks mikroekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pandangan-pandangan Adam Smith dalam konteks makroekonomi, yang sebenarnya ini menjadi tema sentral dari apa yang disampaikan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Berbicara mengenai tema ini, berarti mengindikasikan keberadaan analisis Adam Smith dalam wilayah makroekonomi. Di wilayah ini, Adam Smith tampaknya lebih kuat pemikirannya dibanding dengan pemikir-pemikir di masa sebelumnya. Kalau kita buat dalam sebuah alur pemikiran Adam Smith dalam konteks makroekonomi, maka akan terbagi dalam 3 hal pokok. Yang pertama yaitu teori pembagian kerja, kemudian yang kedua teori akumulasi kapital, dan yang ketiga terkait dengan kekayaan dan keuangan negara. Sekarang kita bahas pada pembagian yang pertama mengenai teori pembagian kerja. Teori pembagian kerja atau Division of Labor Theory dari Adam Smith ini menyatakan bahwa produktivitas tenaga kerja itu dapat ditingkatkan dengan adanya pembagian kerja. Pembagian kerja menurut Adam Smith akan mendorong terjadinya spesialisasi. Orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Adanya spesialisasi kerja ini bermakna bahwa setiap orang perlu menghasilkan semua barang yang mereka butuhkan secara sendiri-sendiri, tetapi masing-masing dari mereka cukup menghasilkan satu jenis barang saja. Kekurangan atau kebutuhan atas suatu jenis barang tertentu bisa dipenuhi dengan melakukan interaksi, pertukaran, atau perdagangan dengan individu-individu yang mengalami kelebihan jenis barang tersebut di pasar. Dalam konteks ini, Smith memberikan contoh bagi pemikirannya, yaitu mengenai pembagian tugas kalau dalam buku The Wealth of Nations itu yang dicontohkan adalah pembagian tugas dalam pembuatan peniti. Peniti itu pengikat di baju gitu biasanya. Jika semua pekerjaan melakukan semua jenis pekerjaan, meluruskan kawat, memotongnya, meruncingkannya, memasang kepala peniti, dan lain-lain secara sendiri-sendiri, maka hasil produksinya secara keseluruhan akan diperoleh adalah kecil. Tetapi kalau itu dilakukan dalam pembagian tugas, pekerja yang satu hanya meluruskan kawat, pekerja yang lain meruncingkannya, pekerja yang lain memasang kepala peniti, dan seterusnya, maka hasil produksinya secara keseluruhan akan menjadi lebih banyak. Mengapa demikian? Menurut Smith, pembagian kerja tersebut telah menyebabkan setiap pekerja menjadi ahli di bidangnya, terspesialisasi. Hal ini yang akan menyebabkan produktivitas masing-masing pekerja meningkat sehingga hasil produksi totalnya juga akan meningkat. Ya, konsep seperti ini kalau dalam ekonomi modern misalnya kita lihat dalam proses pembuatan produk-produk transportasi misalnya mobil.
Jadi itu dikerjakan oleh bagian-bagian tersendiri, tidak utuh. Bagian yang mencat, bagian yang memasang mesin, bagian memasang pintu itu adalah sendiri-sendiri. Nah, dengan cara seperti itu, nanti akan bisa meningkatkan produktivitas masing-masing dari setiap pekerja yang akan mengalami kenaikan. Sehingga secara total produksinya akan mengalami kenaikan pula. Ini yang terkait dengan persoalan pembagian kerja atau division of labor theory. Kemudian yang kedua adalah teori akumulasi kapital. Menurut Adam Smith, setiap individu itu pasti memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan itu bisa diperoleh dengan meningkatkan laba. Bagaimana cara terbaik untuk memperoleh laba sebesar-besarnya? Smith menjelaskan, cara terbaik untuk itu adalah dengan melakukan investasi, pengadaan mesin-mesin maupun peralatan. Dengan mesin-mesin dan peralatan diharapkan produktivitas labor tenaga kerja itu akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas tenaga kerja mengandung arti peningkatan produktivitas usaha. Jika semua usaha dilakukan hal yang sama, maka output nasional akan meningkat pula, yang berarti kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Smith mengemukakan betapa pentingnya arti akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi. Karena itu, sistem ekonomi dalam pemikiran Smith selain sering disebut sebagai sistem ekonomi liberal karena memberikan keleluasaan yang besar bagi setiap individu untuk bertindak dalam perekonomian, juga sering disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis karena sangat menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi. Inilah kemudian yang menjadi dasar berkembangnya konsep kapitalisme dalam sistem ekonomi di hampir semua negara-negara di dunia ini. Kalau kita lihat misalnya dalam konteks sekarang ya, di Indonesia misalnya, konsep Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang mendorong agar investasi itu sedemikian rupa bisa masuk ke Indonesia. Karena konsep dasarnya adalah investasi inilah yang akan mendorong kegiatan perekonomian. Dengan asumsi peningkatan investasi itu akan mendorong output nasional yang akan semakin meningkat, yang berarti pula dalam jangka panjang akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi secara tidak langsung, konsep yang dikembangkan saat ini adalah mengadopsi apa yang dikemukakan oleh Adam Smith berkaitan dengan teori akumulasi kapital. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kekayaan dan keuangan negara. Menurut Smith, kekayaan negara itu bersumber pada aktivitas usaha seluruh bangsa dalam suatu negara yang dilakukan dari tahun demi tahun dan yang dapat menyediakan segala kebutuhan dan kemudahan. Kekayaan tersebut dapat ditingkatkan berdasarkan keterampilan tenaga kerja dan penggunaan tenaga kerja secara efisien. Juga berdasarkan perimbangan yang tepat dalam proses produksi antara jumlah tenaga kerja yang menghasilkan, useful labor, dengan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya tidak menghasilkan, non-useful labor. Kalau dalam konteks sekarang, pembedaan tersebut mirip dengan pembedaan antara tenaga kerja yang produktif dan tenaga kerja yang non-produktif. Pada bidang keuangan negara, khusus mengenai perpajakan, Adam Smith mengetengahkan 4 prinsip dasar dalam hal penilaian dan pengumpulan pajak, yaitu persoalan kepastian, kemudahan, kelancaran, dan biaya yang tidak terlalu mahal. Jadi ini konsep dasar yang disampaikan oleh Adam Smith mengenai perpajakan. Prinsip ini kemudian dalam konteks sekarang menjadi terkenal secara lebih luas.
Selain itu, di masanya pada saat Adam Smith mengembangkan teori ini juga dianjurkan diterapkannya pajak pendapatan secara proporsional. Yang berpendapatan lebih besar itu seharusnya membayar pajak secara nisbi lebih besar dibanding mereka-mereka dengan pendapatan yang lebih rendah. Ya, ini adalah pemikiran makroekonomi yang dilakukan oleh Smith dalam buku The Wealth of Nation-nya. The Wealth of Nation-nya sebagai tema sentral dari pendapat Adam Smith. Jadi saya ingin sedikit kembali melihat apa yang disampaikan oleh Adam Smith. Apa yang mempengaruhi perkembangan ekonomi? Menurut Adam Smith, ada dua hal yang mempengaruhi perkembangan ekonomi di sebuah negara itu. Yang pertama adalah division of labor, pembagian kerja. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan akumulasi kapital atau pemupukan modal. Ini yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi di sebuah negara. Yang dimaksud dengan division of labor apa? Saya ingin menjelaskan kembali seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Division of labor ini adalah pemupukan modal merupakan proses yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menekankan bahwa pemupukan modal ini harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Jadi konsep pemupukan modal itu harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Kemudian modal atau kapital yang dimiliki akan menentukan kesejahteraan suatu negara. Cara yang ditempuh untuk melakukan penumpukan modal antara lain adalah dengan melakukan strategi peningkatan laba, misalnya melalui investasi dalam mesin sehingga produktivitas laba pun meningkat, akhirnya kesejahteraan pun juga akan mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua adalah pembagian kerja division of labor. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam pekerjaan yang digeluti oleh orang yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi dengan baik. Perbedaan dalam pekerjaan menurut Smith ini sebagai akibat dari peradaban manusia itu sendiri, faktor tradisi, adat, kebiasaan, dan pendidikan. Secara tidak langsung, alam ini tidak membuat manusia yang satu berbeda profesi dengan manusia yang lain. Apa manfaatnya? Manfaat dari pembagian kerja ini adalah mampu meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Kemudian yang lain, division of labor pembagian kerja itu akan mendorong meningkatnya keterampilan pekerja dalam dan penemuan mesin yang hemat tenaga kerja. Ini konsep penting yang disampaikan oleh Adam Smith berkaitan dengan yang mendorong perkembangan ekonomi di sebuah negara, pembagian kerja dan akumulasi kapital. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Apa yang saya sampaikan tadi itu saya ambil sepenuhnya dari perkembangan pemikiran ekonomi yang ditulis oleh Sumitro Jayadikusumo dan perkembangan pemikiran ekonomi yang ada dalam bukunya Deliar Nuh. Dalam konteks yang lebih luas, apa yang disampaikan oleh Smith tadi itu dilanjutkan kembali oleh generasi penerus pertama Adam Smith. Nanti ini menjadi tugas dari Anda untuk membahas di makalah kelompok mengenai penerus Adam Smith. Kalau saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai generasi pertama penerus Adam Smith, ada banyak tokoh pemikir yang sejalan dengan pemikiran Adam Smith. Meskipun ada yang mengatakan walaupun ajaran Adam Smith ini relatif sederhana,
namun bisa memberikan pondasi dasar dalam aktivitas ekonomi. Kebanyakan di antara mereka ini adalah tokoh-tokoh yang sepaham dengan pemikiran Adam Smith. Di antara tokoh-tokoh yang dianggap sepaham dengan pemikiran Adam Smith itu, di antaranya adalah Thomas Robert Malthus, kemudian ada David Ricardo, Jean-Baptiste Tese, dan John Stuart Mill. Ada 4 tokoh besar yang dianggap sebagai generasi penerus pertama dari Adam Smith. Nanti dilanjutkan oleh tokoh-tokoh yang lain yang masuk dalam kategori mazhab neoklasik, kemudian disempurnakan lagi dalam mazhab Keynes dan seterusnya. Yang itu nanti menjadi tugas Anda dalam diskusi kelompok yang akan kita kembangkan lebih lanjut dalam materi-materi selanjutnya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang akhir, saya ingin mengambil sebuah quotes dari Adam Smith. Ya. Ini disampaikan oleh Adam Smith. What can be added to the happiness of a man who is in health of debt and has a clear conscience. Artinya apa? Yang paling penting bagi seorang laki-laki itu dalam konteks sekarang itu adalah yang pertama sehat, bebas dari hutang, dan mempunyai pemikiran yang bersih. Jadi ini dilandasi oleh aspek moral sebenarnya. Bahwa Adam Smith juga memikirkan bahwa kebahagiaan seseorang itu akan tercermin dari aspek kesehatan yang dia miliki saat itu, kemudian bebas dari hutang, dan selalu berpikir yang konsisten, ya, yang bersih, ya, 3 hal itu. Berpikir bersih, bebas dari hutang, dan unsur kesehatan. Itu saya kira yang menjadi quotes Adam Smith di antara quotes-quotes yang lain. Karena Adam Smith ini sebenarnya filosofinya adalah seorang filsafat. Ya, ada banyak quotes-quotes yang disampaikan oleh Adam Smith yang sebenarnya kalau kita analisis itu menjadi sangat dimensional. Ya, bisa kita terima sampai dengan saat sini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Moga-moga ada manfaatnya. Sekali lagi untuk lebih lanjut, saya minta Anda mengkajinya di bukunya Sumitro Jayadikusumo dan bukunya Puli, termasuk juga bukunya Deli Arnaud, Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.